Di daerah aku tuh tepatnya tuh banyak banget orang kayak jualan krim abal-abal gitu. Iya. Dan itu dijual di kios-kios pasar. Kalau pertama kali aku ketemu tuh, kenapa mukanya gosong? Kok bisa tiba-tiba hitam? Kayak gitu. Kayak mau menyesal, mau marah tapi nggak tahu sama siapa. Jadi akhirnya melampiaskannya sama diri sendiri. Welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan Mbak Nur dari Samarinda. Langsung aja kita sapa. Ada Mbak Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Mbak Nur nih sehari-hari kerjaannya apa? Aku sekarang freelance aja sambil baru bangun bisnis jualan bareng teman-teman. Apa itu, kayak just tip gitu ya? Bukan, kayak bikin snack bucket gitu, kayak buat orang-orang wisuda gitu. Oh, snack bucket namanya. Terus dijualnya dari Samarinda online? Iya, di Samarinda online. Oh, terus Mbak Nur ini juga single parents ya? Iya, aku single parent. Punya anak berapa? Anak aku 2. Yang pertama itu umur 15 tahun, kelas 2 SMA. Terus yang kedua kelas 6 SD. Oke, Mbak Nur ini bercerai sama suami udah lama apa baru? Udah dari tahun 2013-14, aku juga lupa, sekitar tahun. Sebelum kejadian ini apa setelah? Sebelum kejadian wajah aku seperti ini. Sebelum kejadian wajah seperti ini. Mungkin orang yang banyak yang pengen tahu, mungkin cerita detail dari Mbak Nur. Kenapa sih tiba-tiba Mbak Nur bisa sampai jadi seperti ini? Awal mulanya gitu. Dulu aku di tahun 2013 kan lagi di daerah aku tuh tepatnya tuh banyak banget orang kayak jualan krim abal-abal gitu. Iya. Dan itu dijual di kios-kios pasar. Nah terus waktu itu aku kan kerjanya di bagian lapangan dan kulit aku tuh belang gitu. Iya. Salah satu keluarga tuh kayak merekomendasikan untuk pakai krim tersebut biar meratakan, niatnya tuh meratakan warna kulit, bukan untuk memutihkan. Iya. Tapi ternyata hasilnya memang putih banget, dan itu tuh kurang lebih 1-2 minggu tuh udah putih gitu. Sampai akhirnya di tahun 2015 akhir tahun itu kan itu terus-terusan aku pakai. Ya dia kena efeknya langsung kayak kembali lagi belangnya, sama ada timbul flek hitam. Awalnya nggak sampai begini? Enggak, awalnya tuh nggak sampai begini. Jadi setelah 2015 aku kan nggak pakai apa-apa lagi, kayak ngerasa takut buat coba hal lain lagi. Jadi aku biarin dan nggak berobat juga karena aku pikir itu bakal sembuh sendiri kan. Jadi akhirnya aku biarin sampai di 2019 itu makin parah. Dan sampai sekarang tuh jadi kayak hitamnya tuh kayak perlahan-lahan menebal kayak gitu. Ini satu muka? Iya. Pokoknya tempat dimana krim itu ditaruh. Iya, karena kan kalau di bagian daerah mata kan jarang banget ya kena krim, karena kalau kena mata tuh kayak suka perih gitu, jadi kayak aku hapus gitu dulu. Makanya di bagian kelopak mata nggak terlalu kena efeknya. Mbak Nur, berarti itu adalah produk yang tidak BPOM ya? Iya, tidak sama sekali BPOM, dan cuman packagingnya tuh berupa plastik packaging biasa. Berapa harga satu paketnya? Dulu masih termasuk mahal sih, kalau nggak salah sekitar 150.000. Satu paket 150.000? Iya. Itu di Samarinda? Di Samarinda. Nah, Mbak Nur setelah melihat wajah tiba-tiba berubah begini, ada nggak kayak keinginan untuk menuntut ke orang yang membuat? Sama sekali enggak, karena aku tuh sama sekali nggak paham kan bagaimana caranya untuk protes waktu itu, karena ngerasa shock aja, terus bingung mau gimana ya. Ini aku ngerasa juga kesalahan aku karena kan aku kurang teliti dalam memilih produk juga. Jadi ya udah kayak ngebiarin gitu aja. Ngebiarin begitu aja. Pertama kali tiba-tiba melihat makin banyak dan merata kan ke wajah. Apa yang Mbak Nur rasakan? Aku sempat nggak keluar rumah selama 3 tahun. Jadi kayak mengurung diri di rumah aja dan gak berani interaksi sama orang lain. Jadi interaksi itu cuman sama orang-orang terdekat seperti teman, sama keluarga. Selebihnya aku gak pernah interaksi sama orang kecuali di sosial media. Apa yang Mbak Nur rasain? Waktu itu sedih, terus putus asa juga, mau menyerah juga, karena kan
kulit aku tuh kalau setiap kali aku keluar tuh kayak dilihat orang tuh, sampai orang tuh nolehnya tuh ke belakang gitu loh. Kalau nggak selesai ngelihat aku tuh kayaknya orang itu nggak akan berhenti melihat. Terus kadang juga ada yang kalau pertama kali aku ketemu tuh, kenapa mukanya gosong, kok bisa tiba-tiba hitam kayak gitu. Ada nggak orang yang mengalami hal yang sama, misalnya teman di daerah situ juga yang pakai krim yang sama kena gini juga? Kalau di daerah aku tuh sebenarnya efeknya lebih ke jerawat, cuman memang ada beberapa orang yang jadi selama aku muncul di sosial media sekarang itu tuh banyak banget cerita yang bilang kalau mereka juga kena efeknya seperti aku, cuman mereka tidak berani sama sekali publikasi. Jadi kayak mereka lebih memilih diam dan tidak mau speak up seperti itu. Mengurung diri gitu ya. Iya. Mbak Nur, tapi maksudnya aku setelah melihat 3 tahun gak keluar gitu, siapa yang pertama kali mensupport gitu ke Mbak Nur untuk ayo Mbak Nur udah keluar aja kan, jangan dipikirin, jangan distresin, kita harus hadapin gitu, siapa? Sebenarnya semua teman-teman, semua keluarga tuh support. Jadi kayak mereka menghibur dan nyuruh keluar dan lain sebagainya. Tapi kan kadang dari kita sendiri ya yang kayak ngerasa nggak berhak, kayak nggak pantas untuk keluar lagi gitu. Terus kayak ngerasa sedih banget ngeliat wajah-wajah orang tuh baik-baik aja tapi aku nggak gitu. Mungkin orang lain ngelihatnya kalau aku bareng keluarga, bareng teman, aku akan tertawa seperti normal. Tapi kadang di dalam kamar tuh kalau lagi sendirian kayak suka sedih, terus kayak suka nyakitin diri sendiri juga gitu. Sampai nyakitin diri sendiri? Iya. Karena kayak kesal, sedih tuh semua campur aduk. Kayak mau menyesal, mau marah tapi nggak tahu sama siapa. Jadi akhirnya melampiaskannya sama diri sendiri. Mbak Nur pernah nggak setelah kejadian itu mencoba untuk konsultasi sama dokter atau ahlinya? Karena mungkin dulu kendalanya di biaya ya. Jadi aku nggak pernah konsultasi dan baru konsultasi itu di tahun 2021 dibantu sama keluarga juga. Ke dokter di Samarinda? Iya, dan di dokter Samarinda tuh bukan di dokter SPKK waktu itu, tapi kayak di dokter klinik kecantikan dan mereka bilangnya hiperpigmentasi awalnya. Jadi diagnosisnya tuh pertama dia hiperpigmentasi, tapi setelah 2022 akhir ke SPKK ternyata kulit aku tuh udah ochronosis. Jadi kulit yang di dalam sel kulit matanya tuh udah mati di dalamnya. Kira-kira ada kandungan apa aja di dalam krim itu yang sampai membuat wajah sampai begini? Kandungan merkuri. Jadi di dalamnya tuh ada kandungan merkuri dan ditambah waktu aku lepas dari krim tersebut, aku nggak sama sekali kayak ngasih nutrisi seperti kayak ditimpa sama moisturizer, sunscreen. Terus jadi malah kena matahari terus. Akhirnya dia menyebar seperti itu. Mungkin banyak juga yang pakai krim pakai merkuri begitu tapi nggak begini karena mungkin cepet-cepet ganti krim lain atau ke dokter atau ada yang dilakuin lah gitu. Nah Mbak Nur nih mungkin setelah itu kayak udah cuek aja dengan urusan wajah waktu itu ya. Jadi sehingga pada saat mulai flek kecil sampai menyebar tuh tiba-tiba waktunya cepat dan nggak tanpa disadari gitu kali ya. Karena kan dulu juga sama sekali minim edukasi ya. Bahkan aku tuh baru tahu sunscreen itu di tahun 2021 akhir kayak menuju 2022. Jadi nggak tahu sama sekali. Wajib banget tentang jadi, sunscreen. Si krim itu paket itu nggak ada sunscreen ya? Nggak ada. Jadi dikasih krim siang malam tapi nggak ada sunscreen? Nggak ada, cuman krim siang malam. Sama facial wash, toner? Kalau facial wash sama toner enggak, tapi facial wash tuh kayak beli pakai produk lain lagi selain itu. Harga cuma krim siang krim malam 150.000? Iya di zaman itu. Lumayan kan harganya? Iya. Terus sempat datang nggak ke penjualnya? Enggak, karena di kios pasar pada saat itu 2 tahun kemudian atau 3 tahun kalau nggak salah udah kayak ada perombakan di kios pasar itu, jadi udah nggak ada orang jualan di daerahku itu. Tapi mereknya masih ingat? Masih. Orangnya masih jual? Banyak yang jual sih sampai sekarang. Wah bener dong. Mbak gak pernah komplain ke yang punya gitu atau usaha mencari
mereka untuk bilang saya pakai krim kamu terus wajah saya jadi kayak begini? Nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi kayak atau di DM ke nama? Nggak ada. Jadi dia kayak cuma dijual di pasaran seperti itu aja. Kalau skincare sekarang kan tahu nih ada akun officialnya. Kalau itu sampai sekarang nggak ada. Cuma marketplace aja. Cuma marketplace. Tapi sebenarnya kalau mau dicari tahu sih mungkin bisa ya. Tapi Mbak nggak ada kepengen untuk. Enggak, karena aku udah capek ngelewatinnya. Udah capek ya. Kamu udah di fase yang kayak ya udahlah gitu. Iya, udah pasrah banget. Apa pendapat anak-anak saat melihat kondisi mamanya? Kebetulan aku kan tinggalnya cuma sama anak yang pertama. Jadi yang kedua itu ikut mantan suami aku. Terus dia tuh tipikal anak yang agak ini ya, apa sih, nggak bisa kayak ngasih support yang melewati kata-kata. Cuman kayak dia kadang tiba-tiba meluk, tiba-tiba kayak kayak nyium kening gitu-gitu. Jadi tipikal anak yang bukan melalui kata-kata tapi tindakan. Yang pertama? Yang pertama. Cewek ya? Cewek. Dua-duanya cewek. Dua-duanya cewek. Kalau yang kedua? Kalau yang kedua aku jarang ketemu karena kan ikut mantan suami. Cuman kalau komunikasi kecuali dia libur sekolah baru ketemu. Setelah kejadian ini Mbak Nur untuk ingin memulai kehidupan bersama orang lain gitu, ada nggak rasa kayak belum berani atau jadi nggak enak atau gimana? Jujur sampai saat ini aku nggak pernah kepikiran ya, karena aku juga masih ngerasa belum bisa sepenuhnya sama diri aku sendiri. Terus aku tuh ngerasanya yang penting anak aku aja deh gitu, sama diri aku tuh harus lebih baik dulu dibandingkan aku mikiran. Takutnya kalau seandainya ada orang lain lagi hadir di hidup aku takut nggak bisa fokus sama diri aku. Jadi aku pengen memperbaiki diri aku dulu, memperbaiki hubungan aku sama anak-anakku, keluarga, seperti itu. Tapi ada keinginan maksudnya suatu saat untuk memulai rumah tangga lagi gitu? Karena ada, cuman nggak sekarang. Nggak sekarang. Mbak Nur sendiri ada nggak saran dari dokter? Dokter bilang nggak bahwa ini kalau di terapi pakai ini bisa nih memudar atau pulih atau apa, bisa nggak? Ada nggak yang ngomong gitu? Beberapa dokter tuh ada yang mengatakan agak susah sembuhnya gitu. Tapi ada juga dokter yang bilang bisa sembuh tapi butuh waktu 1-2 tahun dan treatmentnya tuh tidak boleh di laser sama sekali. Jadi kayak cuman peeling aja dan dinutrisi dengan skincare. Udah coba? Lagi proses. Jadi selama 4 bulan ini aku lagi fokus memang pengobatan dari skincare maupun dari peelingnya juga. Dengan dokter di Samarinda? Dokter di Samarinda. Udah mau kelihatan perubahan hasilnya? Lebih kelihatan terlihat sehat sedikit, tapi kalau untuk perubahan yang banyak banget itu belum. Ya signifikan belum ya? Belum. Oke, tapi dengan kondisi begini dan Mbak udah berani untuk speak up, itu artinya Mbak juga ingin memberitahu kepada orang lain bahwa kadang-kadang walaupun kita begini tapi kan hidup tetap harus berjalan ya. Gitu. Apa sih pesan yang ingin Mbak Nur sampaikan gitu untuk orang-orang mungkin yang mengalami hal yang sama? Aku tuh selalu bilang sama diri aku juga dan orang-orang yang mungkin aku bilang ke sosial media kalau kita tuh kan berharga ya untuk diri kita sendiri. Siapa lagi orang yang bisa nolong kita selain diri kita sendiri. Jadi mau seberat apapun perjalanan, mau seberat apapun yang terjadi sama kita ya tetap harus berjalan seperti apa adanya dan harus berdiri di 2 kaki sendiri. Karena walaupun banyak banget yang support, mendoakan dan lain sebagainya, kalau dari kita nggak bisa ngebantu itu semua ya nggak akan terjadi apa-apa. Mbak Nur sendiri ada nggak bikin konten-konten kayak buat kata-kata atau misalnya kayak buat membuat orang-orang supaya lebih percaya diri walaupun dengan kayak misalnya ada sedikit masalah atau apa, ada nggak kayak gitu? Sejauh ini jarang sih aku bikin kata-kata gitu karena
lebih ke ngasih tahu kalau harus berhati-hati dalam memilih skincare seperti itu. Nah ya, edukasi seperti itu. Cuman beberapa kadang ada yang bilang gimana sih Kak biar percaya diri, dan aku tuh mengatakan ya seperti aku bilang, aku sering-sering berkaca gitu. Jadi kayak ngomong sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, karena aku sendiri bisa bangkit itu karena aku sering ngobrol, kayak mengenali diri sendiri, apa sih yang aku mau sebenarnya, terus tujuan aku hidup di dunia ini tuh seperti apa gitu. Dan sering bilang kalau aku tuh nggak boleh jahat sama diri aku sendiri. Iya. Di tempat pekerjaan gimana? Karena pekerjaan aku di rumah, jadi nggak ada masalah yang gimana. Nggak ada banyak ketemu orang ya. Enggak. Tapi sampai hari ini setelah 3 tahun kemarin, masih kalau ketemu orang suka ada rasa-rasa yang kayak kemarin? 1 tahun terakhir ini udah enggak. Jadi kayak walaupun mungkin kadang di fase-fase tertentu ada kayak up and down-nya juga, itu udah pasti. Tapi aku nggak sampai nangisin diri aku. Jadi kayak lebih, ayo nih kita keluar lagi yuk, biarin orang lihat muka kamu biar kamu mentalnya lebih kuat lagi gitu. Sama anak-anak sekarang supportnya, ayo mama gitu, maksudnya mama harus jalan lagi gitu. Sekarang tuh mereka lebih kayak bilang aku bangga sama mama, seperti itu. Jadi kayak sering mengatakan hal-hal yang baik juga. Pernah nggak tapi kayak ada orang yang membuat kamu sakit hati banget, misalnya kayak pas jalan sama kamu tiba-tiba gimana, atau tiba-tiba kayak nggak mau deket sama kamu? Sejauh ini sih nggak ada, karena aku punya teman-teman dan keluarga tuh yang ngelindungin banget. Jadi kalau setiap kali misalnya ada aku jalan bareng-bareng mereka dan ada orang lain yang ngelihat seperti ngelihat pandangannya kurang enak, mereka yang kayak ngelototin balik orang itu. Padahal aku yang udah biasa aja, tapi mereka yang kayak apaan sih kamu ngeliat-ngeliat gitu. Kayak aku yang udah nggak usah, biarin aja gitu. Tapi mereka benar-benar ngelindungin aku, dan aku jarang jalan sendirian kalau misalnya lagi keluar gitu. Terus berarti ini dari tahun 2016 ya. Abis Mbak pisah sama suami langsung kena ini ya. Terakhir Mbak Nur, apa sih pesan-pesan kamu buat semua orang di luar sana yang lagi mengalami hal yang sama seperti Mbak Nur, yang lagi berjuang juga seperti Mbak Nur? Pesannya tuh, walaupun mungkin kalian sedang berjuang, tapi perjuangan kalian tuh nggak sendirian. Jadi masih banyak orang-orang yang berjuang di luar sana, maupun dengan kulit, masalah yang lain, dan lain hal sebagainya. Tetap percaya kalau setiap ujian itu pasti Allah mampukan, dan banyak-banyak bersabar, karena orang sabar itu tuh luar biasa hadiahnya. Amin. Keinginan terakhir, keinginan dari Mbak Nur yang belum tercapai? Sejauh ini nggak ada sih, cuman aku lebih jalan apa adanya aja dan mensyukuri apa yang aku capai sekarang. Nggak ada kepingin kerjaan apa, bikin usaha apa gitu, nggak? Pengen, cuman masih belum tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi kayak sejalannya aja, semampuku aja, karena aku juga masih sambil mempelajari diri aku sendiri juga sampai sekarang. Ya, yang penting tetap harus percaya diri ya. Iya. Walaupun apapun cobaannya yang terjadi pada kita, insya Allah akan memberikan hadiah yang lebih baik lagi. Amin. Ya kan, karena kan orang ya nggak selalu dilihat dari fisiknya kan. Benar. Kalau emang dia punya, suatu saat kamu punya jodoh lagi, dan kalau emang dia mencintai kamu dengan setulus hati, kadang-kadang nggak lihat dari tampilan luar, tapi lihat bagaimana yang ada di dalam diri dari Mbak Nur ini. Jadi Mbak Nur harus optimis, harus positif, dan harus nggak boleh mikirin bahwa nanti dia ngeliatnya ke muka gitu. Harus menjalani hidup sebaik mungkin, karena mungkin Allah punya hadiah yang lebih baik ke depan. Iya, amin. Amin. Ya, terima kasih ya Mbak, udah datang ke podcast aku. Pokoknya semoga tadi yang lagi terapinya apapun itu bisa berhasil. Dan andai pun misalnya suatu saat tidak sesuai dengan ekspektasi, gak usah kecil hati, karena pasti ada yang lebih indah dari yang ini. Amin. Makasih juga udah ngundang aku ke podcastnya Bunda. Iya, sama-sama. Oke guys, seru banget ngobrol-ngobrol tadi. Mudah-mudahan kalian mendapat banyak manfaat dari obrolan kita hari ini.
Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.